Sedangkan Nagasaki sebenarnya bukan target lain dari bom atom Amerika Serikat. Hal itu karena kota tersebut sudah dibom sebanyak 5 kali selama 12 bulan berakhir sebelum serangan bom atom melandainya. Namun akhirnya pilih target jatuh pada Nagasaki karena kota ini merupakan industri perkapalan yang bisa dikatakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun mugia rahayu sagung dumadi nirmala nirmala swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ini saya akan menceritakan tentang tragedi. Temanya tragedi. Judulnya apa? Tragedi apa? Peristiwa bom atom Hiroshima Nagasaki pada 6 dan 9 Agustus pada tahun 1945 atau 1945, dan itu pada waktu kemerdekaan Indonesia. Peristiwa bom atom yang dijatuhkan Amerika Serikat di kota Hiroshima dan Nagasaki menyebabkan menyerahnya Jepang pas waktu itu menjajah Indonesia. Peristiwa bom atom di kota Hiroshima dan Nagasaki terjadi menjelang akhir Perang Dunia Kedua pada 6 Agustus 1945 dan tanggal 9 Agustus 1945. Jadi jarak 1 hari sebelumnya dan setelahnya. Nah, nama bom atom yang dijatuhkan Amerika Serikat di kota Hiroshima dinamakan Little Boy, sementara di kota Nagasaki dinamakan Fat Man. Ledakan di kota Hiroshima menewaskan sekitar 140.000 orang dengan puluhan ribu lainnya meninggal karena paparan radiasi nuklir. Sedangkan ledakan bom atom di kota Nagasaki menewaskan sekitar 80.000 orang. Melihat tragedi ini, Kaisar Jepang Hirohito kemudian mengumumkan penyerahan tanpa syarat negaranya dalam Perang Dunia Kedua melalui pidato radio pada tanggal 15 Agustus 1945. Kemudian secara resmi pada tanggal 2 September 1945, Jepang mengakui bahwa mereka tidak akan bisa menang karena mereka sudah kalah dari segala arah sisi. Agar lebih paham lagi, langsung pembahasan. Kita akan melihat dari latar belakang peristiwa bom tersebut. Amerika Serikat menjatuhkan bom atom atas persetujuan dari Britania Raya, bagaimana tertuang dalam perjanjian Quebec. Sebelum melaksanakan tragedi pengeboman yang meluluhlantahkan dua kota tersebut, Jepang menolak memenuhi tuntutan sekutu untuk menyerahkan tanpa syarat. Perang Pasifik pun berlanjut bersama Britania Raya dan Cina. Amerika Serikat meminta pasukan Jepang menyerah dalam deklarasi Potsdam tanggal 26 Juli 1945 atau memilih untuk menghadapi kehancuran cepat dan besar. Bam! Namun Jepang mengabaikan ultimatum remedium ya. Ultimatum tersebut. Peristiwa bom atom di kota Hiroshima dan Nagasaki merupakan pengguna senjata nuklir masa perang untuk pertama kali dan satu-satu dalam sejarah. Dan alasan tersebut yaitu dijadikan sebagai sasaran empuk proyek Manhattan. Pengeboman Amerika Serikat ialah karena status kota tersebut sebagai markas militer Jepang dan juga dikenal sebagai kota pelabuhan besar di Jepang. Sedangkan Nagasaki sebenarnya bukan target lain dari bom atom Amerika Serikat. Hal itu karena kota tersebut sudah dibom sebanyak 5 kali selama 12 bulan berakhir sebelum serangan bom atom melandainya. Namun akhirnya pilih target jatuh pada Nagasaki karena kota ini merupakan industri perkapalan yang bisa dikatakan maju. Target potensi lain sebelum akhirnya Nagasaki yang ditargetkan pengeboman Amerika Serikat adalah kota Kokura, Kyoto, dan Niigata. Ketiga kota tersebut dicoret karena jaraknya terlalu jauh dari pangkalan militer Filipina, tempat pesawat pengeboman lepas landas menuju Jepang. Bom uranium 235 seberat lebih dari 1000 ton dimuat dalam pesawat pengebom B-29 yang dimodifikasi dengan nama Enola Gay, atau biasanya disebut diambil dari nama ibu pilotnya, Kolonel Paul Tipex. Pesawat lalu menjatuhkan bom Little Boy dengan paras pada 6 Agustus 1945. Pukul jam 8:15 pagi, bom itu meledak 2000 kaki di atas Hiroshima dalam ledakan yang setara dengan 12-15.000 ton TNT, menghancurkan 5 mil persegi kota. Lalu pada 9 Agustus 1945,
Mayor Charles Sweeney menerbangkan pengumuman B-29 lainnya Boxcar dari Tinian. Awan tebal di atas target utama kota Kokura membawa Sweeney ke target sekunder Nagasaki, tempat bom plutonium Fatman dijatuhkan pada pukul jam 11 lebih 2 menit pada waktu pagi. Bom tersebut memiliki berat hampir 10.000 pon dan dibuat untuk menghasilkan ledakan 22 kiloton. Topografi Nagasaki yang terletak di lembah-lembah sempit di antara gunung-gunung mengurangi efek bom, membatasi kehancuran hingga 2,6 mil persegi. Dan dampaknya mengerikan ya, tapi nggak apa-apa, ini sebagai pembalasan karena Jepang sudah menjajah negara kita, Indonesia. Siang hari tanggal 15 Agustus pada tahun 1945 waktu Jepang, Kaisar Hirohito mengumumkan penyerahan negaranya dalam sebuah siaran radio. Berita itu menyebar dengan cepat dan perayaan kemenangan di Jepang atau Hari Fiji pecah di seluruh Amerika Serikat dan negara-negara sekutu lainnya. Perjanjian penyerahan kekuasaan secara formal dilakukan pada tanggal 2 September di atas kapal perang Amerika Serikat Missouri berlabuh di Teluk Tokyo. Kehancuran dan kekacauan terjadi pada sebagian besar infrastruktur kota Hiroshima dan Nagasaki itu pasca pengeboman. Diperkirakan sekitar 140.000 orang tewas di Hiroshima dengan puluhan ribu lainnya meninggal karena paparan radiasi nuklir. Sedangkan ledakan bom atom di kota Nagasaki menewaskan sekitar 80.000 orang baik akibat paparan akut, ledakan maupun efek samping radiasi jangka panjang. Saya kutip dari berbagai sumber yang banyak lah. Buku sejarah ledakan bom atom Nagasaki, terus Hiroshima ketika bom dijatuhkan, terus what was the bombing of Hiroshima, dan masih banyak lagi lah. Atau yang satu rahasia, cari sendiri dong. Jadi seperti itulah. Kayaknya dapat karma ya orang-orang Jepang. Tapi kalau nggak gitu Jepang juga nggak menyerah. Pinter, otak-otak kayak Nah, soalnya banyak dari referensi itu atau dari artikel sejarah dengan berbagai banyak sumber, dari berbagai banyak narasi-narasi dari petinggi-petinggi itu hanya sekedar uji coba atau untuk menanggulangi agar Amerika itu tidak diserang atau gimana ya, menyerang loh. Maksudnya menyerang itu kalau dia itu kuat langsung serang. Nah, kayak gitulah. Jadi mumpet. Jadi itulah perang. Karena kan soalnya posisi itu sangat was-was karena hampir selesainya Perang Dunia Kedua soalnya. Jadi kalian harus tahu sejarah. Jadi nggak mentang-mentang Amerika ngebom Hiroshima Nagasaki. Yo gini, Hiroshima sendiri, Nagasaki sendiri. Bukan jadi satu, cuman menganggapnya orang-orang biar mudah itu pengeboman Amerika mengebom Jepang di Hiroshima Nagasaki. Nah, itu baru. Bukan Amerika bom Hiroshima Nagasaki, akhirnya Jepang menyerah untuk memerdekakan Indonesia pada tanggal 7 Agustus 1945. Oh, tidak, enggak gitu. Jadi banyak berbagai aspek-aspek alasan sumber-sumber tersebut. Dari buku pun juga banyak sumber-sumber, artikel, jurnal, buku, para ahli, para pakar, dan para saksi yang menjadi korban tersebut. Kalian harus memahami loh ya. Jangan egois, jangan terikat dengan sejarah-sejarah hoak. Semua itu butuh referensi, butuh penelaah, butuh filter, butuh apa yang kamu pikirkan. Terus kamu jangan mentah-mentah untuk mengkonsumsi apa yang kamu lihat, apa yang kamu dengar, apa yang kamu perdalam dari kata hati. Jadi kalian harus mempertimbangkan sebuah pertimbangan yang sangat berat, bukan timbangan amal baik dan buruk loh ya, benar dan jahat loh ya. Maksudnya mempertimbangkan itu kalian harus tahu apakah ini sah, fake, inkrah, bukan inkrah, konkret. Apakah ini hanya hoak untuk memperbanyak atau memperluas sejarah atau gimana ya? Sejarah ditulis atau dicetak oleh pemenang pasti. Ini tergantung sudut pandang kalian. Ibaratnya si A dan si B. Ada angka 6 dan 9. Si B akan menganggap 9. Si A akan menganggap itu 6. Terus mana yang benar? Nah, yang benar cuma satu. Sang Maha Pencipta. Jadi ketika debat, banyak referensi secara kompleks, komplikasi. Itu saja saranku. Jangan lupakan sejarah. Kalau ingin terkait dengan sejarah, jangan lupa sumbernya yang konkret, benar, sah, fake, dan meyakinkan.
Saya pamit undur diri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Budaya Rahayu Sagung Dumadi Nirmala Nirmala Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yo.